Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elvira Maisandra dengan NIM 3219204 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep struktur pasar. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim dan dapat digunakan sebagai katalisator hubungan transendental muslim dengan Tuhan. Dengan kata lain, pasar adalah perdagangan dalam ibadah muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut tidak pernah dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah, di mana beliau sering pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, syarat pasar yaitu ada 4. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada uang, yang keempat ada tempat. Yang kedua, struktur pasar. Struktur adalah pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama. Berbeda dengan area yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bertipe sama dalam satu nama. Maka suatu struktur dapat terdiri atas variabel-variabel yang berbeda tipenya dalam satu nama struktur pasar. Nah, struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Maida Sari dengan NIM 3219166. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yang materi pertama, yaitu tentang struktur pasar. Struktur adalah pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama. Struktur menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar. Struktur ini sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga mempengaruhi tingkat efisiensi. Semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi, sehingga menuntut untuk lebih efisien. Pentingnya struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi, sehingga menuntut untuk lebih efisien. Selanjutnya yaitu macam-macam pasar. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu menurut segi fisiknya. Pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, toko serba ada. Sedangkan berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, dan selanjutnya itu pasar perhiasan. Selanjutnya pasar bahan bangunan, bursa efek, dan saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar. Pasar tradisional merupakan pasar pelopor yang merupakan pemberi inovasi bagi pasar modern yang ada. Pasar modern yang ada pada saat sekarang ini, sebab pasar tradisional merupakan urat nadi perekonomian wilayah kerajaan. Di samping pungutan pajak juga terkait, di mana penjual dan pembeli bertemu. Terlepas dengan harter atau mempergunakan alat pembayaran yaitu uang. Yang menarik ternyata pada abad 9 dan awal abad 10 kita sudah mengenal uang logam. Ada beberapa terkait uang logam seperti kati. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan,
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani Yasmin dengan NIM 3219199 dari kelas Ekonomi Islam 7E. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur pasar syariah, yaitu poin C, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal, karena di dalam sistem pasar ini dianggap struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Maka, dikatakan pasar persaingan sempurna apabila jumlah produk yang dijual identik banyak, barang yang diperjualkan homogen, dan penjual secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Maka, semakin banyak penjual, maka semakin banyak pilihan pembeli. Jadi, apabila penjual mematok harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, maka pembeli akan memilih ke penjual lain yang lebih murah. Namun, apabila penjual mematok harga yang rendah, maka akan terjadi kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Maksudnya di sini, perusahaan tidak dapat menentukan harga, dikarenakan harga ditentukan oleh interaksi produsen dan pembeli. Yang kedua, menghasilkan barang yang serupa. Di dalam pasar persaingan sempurna, tidak dapat perbedaan di antara barang yang dihasilkan, maka antara barang yang satu dengan yang lain memiliki kemiripan. Yang ketiga, terdapat banyaknya perusahaan dalam pasar, sehingga mengakibatkan produksi setiap perusahaan sangat sedikit dibandingkan industri yang ada. Yang keempat, yaitu pembeli mengetahui mengenai pasar. Maksudnya di sini, akibat produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi, karena pembeli lebih mengetahui harga yang berada di pasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi. Maksudnya di sini, pada pasar persaingan sempurna, perusahaan akan mendapatkan keuntungan normal dalam jangka panjang apabila biaya produksi yang digunakan adalah biaya produksi yang paling minimum. Yang kedua, adanya kebebasan untuk memilih, karena di pasar persaingan sempurna memiliki kebebasan dalam menentukan faktor produksi, jumlah produksi, dan harga. Maka masyarakat memiliki pilihan yang banyak terhadap barang jasa yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi, karena pasar persaingan sempurna biasanya ukurannya kecil, sehingga tidak mampu melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi. Yang kedua, persaingan sempurna menimbulkan biaya sosial. Apabila ditinjau dari pandangan perusahaan, maka sumber daya yang digunakan sudah efisien. Namun, apabila ditinjau dari kepentingan masyarakat, mengalami kerugian. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Maksudnya di sini, karena barang yang dihasilkan sama, maka konsumen tidak memiliki pilihan untuk barang yang akan dikonsumsinya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Frizon dengan nomor induk mahasiswa 3219201. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membahas tentang pasar persaingan sempurna dalam Islam. Di sini pasar persaingan sempurna itu, baik itu dalam Islam maupun konvensional, itu sebenarnya sama saja. Cuman definisinya saja yang berbeda-beda gitu. Dan untuk definisi itu, mungkin sebagian kita bisa mendefinisikannya, karena manusia itu memiliki akal pikiran untuk mentranslate suatu kegiatan gitu. Karena pasar persaingan sempurna itu adalah suatu kegiatan. Berbicara tentang suatu kegiatan, pasar persaingan sempurna adalah tempat di mana orang-orang itu berjual beli. Tentu berjual belinya ini seperti apa begitu. Sebelum kita tahu jual belinya itu seperti apa, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dinamakan dengan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah tempat di mana bertemunya antara penjual dan pembeli.
dan di sanalah terjadinya tawar-menawar, dan juga di sanalah terjadinya keseimbangan dari pasar itu. Keseimbangan harga juga terjadi di sana. Dan di dalam konvensional, harga itu terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Dalam Islam juga begitu, karena ada permintaan dan penawaran. Dan di pasar persaingan sempurna lah terjadinya titik equilibrium, atau dalam konvensional disebut dengan titik keseimbangan, dan di dalam Islam itu disebut dengan titik keadilan atau titik harga yang adil gitu. Dan disitulah terjadinya di pasar persaingan sempurna lah terjadinya harga yang adil tersebut. Lalu di mana sih tempat pasar persaingan sempurna ini berada? Itu kebanyakan itu di pasar-pasar tradisional. Sebenarnya orang tua kita dahulu mereka sudah melaksanakan kegiatan di pasar persaingan sempurna, namun mereka tidak tahu tentang teorinya gitu. Mereka telah melaksanakan kegiatan pasar persaingan sempurna, seperti mereka berjualan baju, berjualan pakaian, bahan pangan, pokok, dan sandang dan lainnya di pasar persaingan sempurna, dan terjadinya tawar-menawar, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan terciptanya sebuah harga yang adil. Di sanalah pasar persaingan sempurna itu. Dan pasar persaingan sempurna, harga itu merata. Harga merata, tidak ada harga itu yang di sini tinggi, di sana rendah, nggak ada. Semuanya harga merata. Misalkan di sini orang jual sayur 2.500, tentunya di sebelahnya juga 2.500, dan di sebelahnya lagi tentunya 2.500. Dan jikalau ada orang yang menaikkan harganya, maka dia akan mengalami kerugian gitu. Dan jikalau dia ada menurunkan harganya sendiri saja, maka dia akan yang lain itu juga akan terjadinya kejanggalan di sana atau perselisihan di sana. Kalau seandainya terjadi, ya yang turun siapa? Yaitu Al-Hisbah, itu yang mengatur tentang bagaimana pasar ini bersaing secara baik. Dan Al-Hisbah itu berdiri di pasar persaingan sempurna. Dan dia tidak hanya membahas tentang pasar persaingan sempurna saja, tapi mereka lebih terlibatnya di sana, lebih banyak terlibatnya di sana. Dan pasar persaingan sempurna itu sudah terjadi pada zaman-zaman dahulu. Zaman Nabi pun juga pernah ada pasar persaingan sempurna itu. Dan lalu pasar persaingan sempurna apa bedanya sih dengan pasar-pasar yang lain seperti pasar oligopoli, monopoli, dan lainnya? Ya di sana kepemilikan atas suatu hak, atas suatu barang itu, atau kuasa atas suatu barang itu dimiliki oleh semua orang di sana. Seperti yang saya katakan tadi, seandainya orang jual sayur di sini 2.500, di sebelahnya juga 2.500, dan di ujung juga 2.500. Tapi berbeda dengan kayak monopoli, mereka itu satu orang menguasai semuanya. Misalkan ini HP iPhone, mereka punya produk ini, produk iPhone, dan mereka menguasai semuanya. Misalkan HP cuma ada iPhone, dan mereka semena-mena akan menaikkan harga, terserah hati mereka gitu. Tidak akan ada jadi ketimpangan di sana, karena mereka yang punya pasar. Dan contohnya juga seperti kayak minyak bumi, BBM. BBM ini yang punya Pertamina yang punya siapa? Pemerintah. Tidak ada yang lain. Jadi mereka lah yang memonopoli semuanya, memonopoli pasar ini. Dan harga, kalau seandainya pemerintah menaikkan harga, ya masyarakat ikut membeli juga gitu. Palingan cuma demo-demo saja. Tapi hak untuk masyarakat untuk menetapkan harga juga nggak bisa. Karena hak untuk menetapkan harga itu adalah pemerintah selaku pemain monopoli terhadap itu minyak itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pasar persaingan sempurna dalam Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.